Gini, Bro, yang tadi dari tadi saya mikir gini, kita ini berevolusi atau kita itu melepaskan baju-baju yang berlapis-lapis sehingga kita tuh muncul sebagai supreme being yang memang tadinya terbungkus gitu, Bro. Jadi tidak ada evolusi sebenarnya menurut ini saya apa logika saya gitu. Cuman kita melepaskan sehingga akhirnya nanti kita muncul menjadi supreme being yang itu adalah original produk gitu ya dari bapak kita gitu. Apa enggak gitu, Bro? Atau apakah evolusi itu, kalau menurut saya kan evolusi itu ada perubahan gitu ya. Tapi kalau dalam yang barusan ini journey-nya itu gitu ya, itu kalau saya lihat tuh bukan berubah, tapi dia itu melepaskan gitu ya, membuat yang nempel-nempel itu, yang membungkus dia itu hilang gitu. Ya, ada pendapat pertanyaan Pak Iman? Ada tanggapan nggak pertanyaan Pak Iman? Kalau komentar saya, Pak, itu kita ini dievolusikan dari alam materi, dari binatang, dari kita dikembangkan terus. Jadi di training, di education seumur hidup kita dalam dimensi-dimensi waktu, berbagai dimensi kehidupan yang lain berikutnya terus dikembangkan. Jadi kita ini mulai dari nol, Pak. Bukan melepas itu, bukan, tapi kita ini dibentuk dari nol. Kira-kira ada dua pendapat. Ada pendapat menurut Imam ini bukan evolusi yang menghilangkan baju, tapi kalau menurut Imam kita dari nol diberikan waktu untuk kita naik gitu dari nol sampai itu. Mana yang benar? Kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat, Pak Richard pernah menyebutkan bahwa ketika kita personality kita itu sebetulnya dari awalnya itu personality ilahi sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau tadi kata Pak Imbang itu kita dibungkus oleh mantel-mantel atau baju-baju, itu mungkin di dalam proses perjalanan kehidupan kita membungkus diri kita dengan pikiran kita yang bisa salah ya, pikirannya melalui hambatan-hambatan, melalui faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi, sehingga personality kita yang ilahi itu tidak ada, tidak muncul, dan ada sih, masih ada. That's why kadang-kadang kita sometimes ada ide yang ilahi gitu ya, kita bisa, oh itu nggak benar, kita sebetulnya harus begini gitu ya, yang dulu suka dibilang orang hati nurani atau whatever ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini dipengaruhi oleh belief system kita akhirnya bisa melepas itu mantel-mantel ya, faktor-faktor eksternal, bagaimana kita buka. Sehingga si berlian yang tadinya dibungkus dalam lumpur itu menjadi terang. Saya jadi bisa mengerti apa yang tadi Pak Imang bilang. Ketimbang personality kita nol. Kemudian setelah kita hidup, dia berkembang, itu yang dimaksudnya dengan evolusi. Dia growth, dia growing gitu, growing. Nah, kalau itu, apa kaitannya psikis, portal dimensi, sama personality? Kalau pakai pendekatan cara berpikir Pak Imbang yang dia sampaikan tadi. Apa kaitannya? Sekarang kita coba hubungkan tiga kata itu. Personality, portal dimensi, sama psikis. Jadi kalau itu Grace menyampaikan bahwa personality kita ini ada yang asli, yang ilahi. Tapi dibungkus oleh personality karena faktor-faktor psikis kan. Gitu. Dan oleh karena itu kita melepaskan itu, kita harus masuk portal dimensi yang lain. Simpelnya gitu nggak? Gimana Bang?
Nggak kedengeran, Grace. Di mute itu, Grace. Tolong jangan di mute, Grace. Oke, sorry tadi suami nanya sesuatu. Ya gimana, Richard? Jadi kalau gitu, penjelasan kamu berarti kan kita punya personality yang ilahi. Tapi dibungkus oleh layer-layer psikis. Untuk melepaskannya, kita harus masuk portal dimensi yang lain. Betul? Ya. Kalau kita kaitkan gitu. Jadi kayak sekarang kita ada layer material yang sangat mengefek kedagingan kita. Gitu. Ya. Ketika kita memahami itu dengan training dan education, kita bisa masuk ke alam morontial. Satu layer lepas lagi, ya sampai 570 layer kali lepasnya kan. Jadi kita dapat personality yang serupa dengan dia. Itu penjelasan Inggris gitu. Oke, kalau gitu berarti kan free will itu menentukan, betul? Ya. Free will definisinya apa? Keinginan kita untuk melepaskan mantel-mantel itu. Jadi yang menentukan destiny kita apa? Free will. Free will. Jadi how we define free will? Free will is our authority to decide which direction we are going to. Gitu. Oke. Ini dari hasil diskusi kita ya. Free will itu definisinya ini hasil diskusi kita loh. Arsitek dari our own destiny. Sama kan seperti kita sampaikan. Ya, sama. Dan free will itu adalah desain yang sempurna dan paling tinggi yang pernah dikasih oleh Tuhan. Ya, setuju. Sovereign. Dia merupakan kehendak bebas yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Tuhan. Sifatnya sakral tapi tiap kehendak ada konsekuensinya. Ya. Nah, itu pemahaman kita bukan definisi, pemahaman. Setuju nggak? Kan tujuan hidup kita udah sepakat ya. Supaya nanti kita bisa tentukan kurikulum gitu. Kita bisa, kan kita ini kan sebagian dari education. Sekarang saya pengen ada training gitu ya. Kita training, kita punya tujuan hidup. Kita training, kita punya free will. Trainingnya free will gimana sih? Nah, nanti kan bisa ada simulasi. Betul nggak? Gimana kita mau menuju yang eternal, arsitek dari orang di sini aja bodoh gitu nggak ada duit. Jadi free will kita harus kita training. Harus ada trainingnya. Gak bisa hanya education, ini kan education. Oke.